Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan kalian semua, santri-santri SMP Baitul Quran Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman SMP Baitul Quran Yogyakarta dalam keadaan sehat semua di rumah. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Sebelum memulai pelajaran fikih, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Al-Faruqi, biasa dipanggil Faruqi. Di SMP Baitul Quran ini, saya mengampu mata pelajaran fikih untuk bidang kepesantrenan. Yang sebelumnya di kelas 7, kalian belajar bersama Ustadz Ainul. Pada tahun ini, saya akan menemani belajar bersama kalian semua. Ustadz berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oke, cukup itu perkenalannya. Kita masuk ke materi pelajaran fikihnya. Kita melanjutkan materi pembelajaran di kelas sebelumnya, yaitu kelas 7. Oke. Ya, kita masuk ke faslun wa syaraitu wujubus shalah. Bab ini menerangkan tentang beberapa syarat wajibnya sholat. Asyara itu wujubus shalah. Dan beberapa syarat wajibnya sholat. Kalian tahu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sholat. Sesuatu yang harus ada, wajib ada pada orang yang wajib sholat. Apa sajakah itu? Oke, kalian bisa menyimak di buku fikihnya. Salah satu asya, ada 3 beberapa hal yang wajib sholat. Siapa dia? Yang pertama adalah al-Islam, orang yang beragama Islam. Kalau kalian beragama Islam, berarti wajib sholat. Semua orang yang beragama Islam wajib sholat. Tidak berlaku bagi orang yang selain Islam. Mereka beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di dalam agama kita, yang wajib sholat yang pertama adalah orang Islam. Berikut yang kedua apa? Wal bulugh, orang yang baligh. Kalian sudah baligh semua? Ya, pasti udah baligh. Udah kelas 8. Ya, insya Allah kalian sudah baligh semua. Jadi wajib sholat. Kalau yang belum baligh, belum diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau yang sudah baligh, sudah wajib sholat. Kemudian yang ketiga adalah wal aqlu, orang yang berakal. Kalian berakal enggak? Yalah, kalian pasti berakal. Orang yang berakal itu wajib sholat.
Kalau yang tidak berakal, tidak wajib sholat. Contohnya orang yang tidak berakal, orang yang gila. Orang yang gila. Atau orang yang tidak punya akal. Dia tidak wajib sholat dan tidak punya hukum. Makanya mereka, orang-orang yang tidak punya akal, tidak mempunyai malu. Jalan-jalan di jalanan, tidur di jalanan. Ya, karena mereka tidak mempunyai malu dan tidak mempunyai akal, ya mereka tidak punya hukum. Makanya dia tidak wajib sholat. Paham, teman-teman? Ya, jadi orang yang wajib sholat itu ada 3. Yang pertama, al-Islam. Orang yang beragama Islam. Yang kedua, wal-bulugh. Orang yang balik. Wal-aqlu. Orang yang berakal. Paham ya? Oke. Wa wahidu taklifi. Dan itu batas kewajibannya. Orang yang berakal itu wajib atas perbuatan ibadah sholatnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya. Was-shalawatul masnunat khamsun. Dan sholat-sholat yang sunnah. Beberapa sholat sunnah ada khamsun. Berapa? Ya, 5. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-nidani. Apa? 2 sholat id. 2 sholat id itu apa? Ya, sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Itu sunnah. Sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Kemarin kalian sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Ya, semoga ibadah kita di Idul Adha kemarin dapat diterima oleh Allah. Kita dapat mengambil pelajarannya. Sholat Id yang terdiri dari Idul Adha dan Idul Fitri dilakukan dalam setahun sekali. Kemudian berikutnya sholat apa? Sholat sunnah berikutnya adalah al-kusufani, yaitu sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini kejadian-kejadian ketika terjadinya keindahan alam, keajaiban alam, gerhana bulan dan gerhana matahari. Ketika kejadian seperti itu, kita disunahkan untuk melakukan sholat kusuf dan sholat kusuf. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunnah istisqo wal istisqo. Sholat istisqo. Apa itu sholat istisqo? Ya, sholat meminta hujan. Ini dikerjakan ketika pada musim kemarau yang sangat panjang. Kita melakukan sholat istisqo. Sholat untuk meminta diturunkan hujan. Karena air itu merupakan sumber kehidupan. Kalau tidak ada air, ya kita kelaparan. Efek dari kelaparan, tidak bisa makan, tidak bisa beribadah dengan khusyuk. Makanya kita minta hujan. Sholat istisqo. Tahun kemarin sempat terjadi kemarau panjang. Di tempat kalian melakukan sholat istisqo 3? Kalau Ustadz melakukan sholat istisqo, dilakukan di sekolahan. Oke, berikutnya adalah was-sunanut tabi'atu lil faraid sab'ata asyara rak'atan.
dan sunnah-sunnah dan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ada berapa rakaat? 17. Berapa? Ya, 17 rakaat. Kalian sudah tahu apa aja? Ya, coba kita hitung. Rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu termasuk sholat sunnah tabiah atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sering disebut dengan sholat rawatib. Ya, rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian wa arba'u qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'atan ba'dahu, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur kita sholat sunnah 4 rakaat qabliyah. Ba'diyahnya 2 rakaat. Jadi ada berapa? Yang sholat subuh, sebelum sholat subuh 2, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, jadi 6. Kemudian wa raka'atan ba'dahu, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Berarti 8. Dan 8. Kemudian berikutnya adalah wa arba'u qabla asri, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Qobliyah sholat asar itu 4 rakaat sunnahnya. Jadi udah berapa? 12. Berikutnya adalah wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib itu sunnah. Jadi udah berapa? Udah berapa? Ya, rakaatul fajri 2 ditambah wa arba'u qabla dhuhri ditambah 4, 6 ditambah wa raka'atan ba'dahu 8 ditambah wa arba'u qabla al-'ashr 12 ditambah wa raka'atan ba'dal maghrib jadi 14 kurang 3 wa salasu ba'dal isya yutiru bi wahidatin minhunna, dan 3 rakaat setelah sholat isya 1 rakaat terakhirnya sholat witir. Yutiru bi wahidatin minhunna, 1 rakaat sholat witir, ganjil 1 rakaat sholat witir. Jadi totalnya berapa? Ya, 17 rakaat. Paham teman-teman? Ya. Ulangi. Salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang mengiringi salat fardu wa sunnata bi'ati lil faraidi 17 rakaatan. Rakaatul fajri wa arba'u qabla adh-dhuhri wa raka'atan ba'dahu wa arba'u qabla al-'asri wa raka'atan ba'dal maghrib wa salasu ba'dal isya yutil bi wahidatin min hunna. Oke teman-teman, berikutnya adalah wasalasu nawafilu muakkadat, dan 3 sholat nawafil muakkadat yang dianjurkan. Apa saja sholat yang dianjurkan? Sholatul lail atau sholat tahajud, sholat malam. Kemudian berikutnya adalah wassalatul duha, dan sholat duha. Kemudian berikutnya wat-tarawih, sholat tarawih. Sholatul lail jangan sampai lupa, jangan sampai pernah terlambat, wajib. Ini dapat memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Wassalatul duha, dan sholat duha memudahkan kita untuk mendapatkan rizkinya Allah. Wat-tarawih, dan sholat tarawih ini dilakukan setahun sekali di bulan Ramadan. Jangan sampai lupa ya, teman-teman. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih. Tetap di rumah, jaga kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.